Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini Adani Channel akan jelasin ke teman-teman tutorial membuat 3D efek atau efek 3 dimensi tentunya di Canva Free. Nah, untuk pengguna Canva Pro tentunya akan lebih mudah ya, karena untuk background eraser-nya sudah ada. Nah, untuk Canva Free nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu background eraser ya. Oke, kita akan jelasin 3 contoh di sini. Ini nanti akan hasilnya berbeda, bisa teman-teman lihat di thumbnail ya. Jadi bisa teman-teman gunakan teknik ini di teks atau logo gitu ya. Bisa elemen yang nanti akhirnya bisa digunakan menjadi logo. Ini kita hanya menjelaskan caranya, teknisnya, dan untuk kelanjutannya, misalnya kreasinya seperti apa, itu tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk mempercantik tulisan saat teman-teman membuat poster, atau seperti saya jelaskan tadi untuk logo, dan lalu teman-teman aplikasikan ke mockup dan lain sebagainya ya. Gimana caranya? Yuk, simak aja tutorialnya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai contoh yang pertama ya teman-teman. Seperti biasa, siapkan lembar kerja, lalu teman-teman bikin teksnya. Di sini saya gunakannya fontnya Para ya. Kemarin ada yang nanya. Lalu untuk yang contoh pertama itu teksnya teman-teman ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu teman-teman download ya seperti biasa. Lalu kalau pengguna Canva Pro tinggal dihapus hasil desainnya, backgroundnya. Untuk menggunakan Canva Free itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi background eraser gitu ya. Nah, setelah selesai teman-teman upload lagi ke Canva, karena ini Canva web ya yang saya gunakan. Kalau Canva aplikasi dia udah bisa langsung akses galeri ya. Oke, selanjutnya teman-teman lihat menu di bagian bawah ada efek. Teman-teman klik itu. Lalu nanti ada pilihan efek shadow, teman-teman geser, nih shadow ya. Klik, lalu selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah memilih efek glow ya. Kan ada glow, ada drop, pilih yang glow. Ini kenapa? Karena kita akan membuat outline ya. Jadi ini untuk size itu di fullkan, transparansi di fullkan agar warnanya solid. Blurnya itu dibuat 0. Colornya ini tergantung teman-teman mau apa, tapi ini gunakan hitam aja ya, karena kita nanti juga akan dihapus ini warnanya. Oke, nah kalau ini terlalu kecil, kalau kita membuat seperti ini ya, lebih tebal lagi outline-nya, ini teman-teman bisa lakukan berulang. Lakukan langkah seperti tadi, shadow, pilih glow gitu ya. Lalu size-nya di fullkan, transparansinya di fullkan, ingat blur-nya di nolkan gitu ya. Nah, sekiranya sudah cukup, nah ini bisa teman-teman download lagi ya. Baru kita masuk ke tahap berikutnya, kita hapus outline-nya ya. Baik, ini kita udah masuk ke background eraser ya, teman-teman masukkan, lalu klik auto. Ini tinggal nanti otomatis dia menghapus semua warna yang kita arahkan nih. Jadi warna hitamnya udah kehapus semua ya. Tinggal lanjutkan lagi prosesnya ya. Teman-teman bisa, ini kan ada 0, 1, 2. Nih saya biasanya pilih 2 atau 3, jadi lebih rapi penghapusannya ya. Oke, ini tinggal di-download, lalu teman-teman upload lagi ke Canva. Nah, setelah upload ke Canva, nah kita akan gunakan dan dengan menambahkan lagi dia ke lembar kerja ya. Jadi ini tadi tulisan yang pinggirannya itu sudah, outline-nya sudah kita hapus ya. Ini nggak kelihatan, jadi kita ganti warna background-nya baru kelihatan ya. Nah, kita ganti dengan warna yang sedikit lebih tua atau sedikit lebih muda. Di sini saya gunakan sedikit lebih muda warnanya dibanding warna tulisan teksnya. Oke, sudah selesai pada sampai tahapan yang itu ya. Kita besarkan. Oh ya, ini kemarin Mbak gimana ngapusnya ini? Nah, putih dan warna yang pinggirannya ini tinggal di fullkan aja, jadi lebih mudah ngapusnya. Kalau enggak juga di background eraser tinggal di cut dulu baru nanti ngapus gitu ya, biar jadi lebih gampang. Oke, ini tinggal kita klik pada gambar yang sudah kita masukkan tadi, lalu pilih menu efek, balik lagi menu efek di bagian bawah. Oke,
Langkahnya sama seperti tadi, tapi yang ini kita pilih drop, bukan glow ya. Nah, karena posisi bayangannya itu mau kita pilih arahnya. Kalau tadi kan kalau yang glow itu dia hanya dari tengah gitu ya, hanya bottom, hanya di tengah-tengah teks ya. Nah, kalau drop ini dia ada pemilihan posisinya. Nah, ini tinggal teman-teman atur, offsetnya 1 itu cukup, angle-nya 0 jangan diubah ya. Transparansinya ini boleh diatur sesuai keinginan teman-teman. Saya bisanya sekitar 30-an itu cukup ya. Lalu warna color-nya tetap aja hitam. Nah, jika dirasa sudah pas, ini teman-teman tinggal klik done. Ya, ini berarti sudah selesai. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu kita hapus. Nanti kita masuk lagi ke background eraser untuk menghapus background putih dan yang birunya itu ya. Jadi yang kita sisakan hanya teks di bagian tengah yang sudah ada bayangan, 2 bayangan yang kita buat tadi. Oke, ini tinggal di download ya. Selesai dihapus backgroundnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita upload lagi ke Canva, lalu kita tambahkan ke lembar kerja dengan warna backgroundnya sama dengan teks adaninya ya, bukan bagian outline-nya. Itu kelihatan ya, outline-nya warna lebih muda. Nah, jadi kita ganti warnanya dengan warna teksnya, karena ini kan ibaratnya dia jadi deboss ya di bagian outline-nya, dan tulisannya itu emboss ke atas gitu ya. Jadi warna tulisannya tentunya akan sama dengan warna lembar yang ada di sekitarnya. Oke ya, paham sampai di sini ya. Ini untuk contoh yang pertama. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu sama seperti tadi, kita gunakan teks yang sudah di-download. Ini dalam bentuk PNG ya, bukan teks yang ada di Canva, sehingga kita bisa menggunakan efek. Kalau enggak, efeknya nggak akan muncul ya, efek shadow-nya. Nah, teman-teman atur seperti biasa, kita bikin bayangannya dulu. Ini kita gunakan tadi yang drop ya, bukan yang glow. Kita atur angle-nya tetap, transparansinya diatur, jangan terlalu full, offsetnya 1, blurnya juga sedikit saja, karena kita memberikan sedikit bayangan di sini. Oke, itu tahapan yang pertama untuk contoh kedua. Baik, sekarang kita akan memberikan efek shadow yang kedua. Di sini kita akan menggunakan glow ya, bukan drop, karena kita akan membuat outline. Nah, di sini outline-nya kita akan buat warna abu-abu ya, itu warnanya usahakan berbeda dengan warna teks. Lalu teman-teman pilih glow, klik lagi setting di bagian tengah untuk melakukan pengaturan ulang. Itu size-nya teman-teman fullkan, transparansinya itu teman-teman fullkan agar solid ya, warnanya tidak transparan. Blurnya itu teman-teman 0, dibuat 0. Lalu selanjutnya yang diatur itu warnanya itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, jika dirasa ketebalan outline-nya sudah pas, ini tidak perlu teman-teman lakukan sekali lagi. Jika dirasa masih kurang, teman-teman ulangi lagi langkahnya. Oke, itu shadow yang kedua. Lalu shadow yang ketiga, itu yang harus teman-teman lakukan adalah membuat efek bayangan yang di bottom right ya, sebelah kanan. Itu kita gunakan berarti yang drop, benar. Kalau yang drop, itu untuk offsetnya teman-teman bisa buat lebih tebal ya, 2. Dan size-nya itu tidak usah terlalu besar. Ya, kalau di efek and drop itu nggak ada size, hanya offset ya, ketebalannya. Lalu angle-nya nggak usah diganti, transparansinya juga boleh teman-teman sedikit kurangi, jangan terlalu solid juga boleh, atau mau lebih solid juga nggak apa-apa. Lalu untuk blur, nah blurnya tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, karena kita akan membuat efek dia seperti 3D. Jadi seperti tulisannya ada embossnya gitu juga ya, seperti bayangannya, tetapi memberikan efek dia 3D. Nah, oke, jadi nanti di sebelah kanannya itu akan muncul bayangan abu-abu yang sedikit solid ya, dengan warna abu-abu ini yang lebih tua dari warna outline di bayangan yang kedua. Oke ya, warnanya sama tetapi sedikit lebih gelap. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, teman-teman lakukan lagi, klik lagi efek di bagian bawah. Nah, yang terakhir ini kita akan memberikan efek bayangan. Nah, tentunya kita akan menggunakan efek shadow yang drop ya. Yang drop, lalu kita hanya memberikan sedikit bayangan buram ya, warna hitam sedikit untuk memperjelas efek bahwa dia teksnya 3D gitu ya. Jadi
itu memberikan efeknya sedikit saja, jadi offsetnya cukup 1. Nah, yang perlu diperbesar ini ada blur dan transparansinya ya. Jadi karena kita hanya memberikan sedikit bayang-bayang hitamnya. Oke, untuk contoh yang kedua ini sederhana, teman-teman bisa memberikan efek shadow dalam satu kali penambahan ini ya, gambar aja, jadi nggak perlu download background eraser lagi, download lagi kayak seperti contoh yang pertama ya. Oke, ini untuk contoh yang kedua, teman-teman sudah selesai, semoga bisa dimengerti ya. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Sebenarnya contoh yang ketiga ini hampir sama seperti untuk membuat emboss ya. Mungkin teman-teman sudah nonton short video saya juga tentang membuat emboss ini, ada pernah saya bahas. Dan di video sebelumnya juga saya ada bahas ya, kita menambahkan dua warna yang berbeda pada teksnya, warna gelap dan warna yang lebih muda ya. Nah, di sini kita gunakan bayangan warna hitam dan bayangan warna putih. Nah, di sini kita akan membuat logo ya. Jadi logonya itu dari segi 6. Nah, pertama teman-teman buat dulu segi 6-nya, lalu seperti tadi ya caranya teman-teman download, lalu hapus background-nya, sisakan segi 6 warna hitam. Lalu teman-teman upload lagi ke Canva. Jadi kita akan menggunakan segi 6 ini nanti sebagai bahan untuk membuat logo kita ya. Oke, setelah selesai, kita karena dia berbentuk PNG, jadi ini segi 6-nya bisa kita crop ya. Maka dari itu kita tadi kita hapus lalu kita upload lagi ke Canva. Karena kalau dari elemen yang ada di Canva itu dia nggak bisa di crop ya. Oke, kita letakkan segi 6 di belakang segi 6 hitam untuk membantu kita menentukan ukuran dari garis atau ukuran dari segi 6 yang akan kita gunakan ya. Nanti teman-teman klik pada segi 6 lalu pilih menu crop di bagian bawah. Nah, itu untuk membantu kita nge-cropnya ya, atau di klik double juga bisa ada keluar cropnya. Lalu tinggal teman-teman crop di bagian mana teman-teman mau memposisikan logonya atau shapes-nya nanti ya. Nanti seperti garis ini kan nanti dia akan sejajar nih dua garis. Jadi saya duplikat aja, saya copy aja garis yang pertama, lalu saya flip untuk digunakan di garis yang kedua. Nah, lalu karena ini huruf, jadi kita atur posisinya sehingga ukuran huruf kiri dan kanan itu sama ya. Jadi ini tinggal teman-teman atur di bagian segi 6 ini kan bagian ujung yang akan kita gunakan selanjutnya ya. Jadi saat teman-teman nge-crop itu tinggal teman-teman geser gambarnya dan ambil bagian segi 6 yang di ujung ya. Jadi ukurannya itu sudah pas dengan segi 6 yang akan kita jadikan background dari logo kita ini nanti ya. Oke, karena kita gunakan hurufnya itu hampir sama besar, jadi seperti cara yang pertama, saya akan copy lalu saya flip, saya letakkan di sebelah kanan. Karena hurufnya bentuknya hampir sama. Oke. Nah, lalu kita copy lagi yang tadi ya, hasil crop kita yang tadi itu saya gunakan di bagian atas, di bagian tengah untuk hurufnya. Lalu ini teman-teman agar ada perspektifnya, jadi untuk huruf H-nya ini nggak lurus ya garisnya, tapi kita buat miring ya, karena kita kan segi 6 ya tadi, jadi kita ikuti kontur dari bentuk segi 6-nya. Oke, seperti ini ya, tinggal teman-teman atur. Lalu untuk huruf A-nya juga tinggal teman-teman copy sehingga ukuran ketebalan hurufnya itu akan sama. Teman-teman copy, baru teman-teman letakkan di bagian atas. Nah, inilah gunanya tadi shapes segi 6 ya, sebagai panduan kita, sehingga hurufnya itu menyesuaikan bentuk segi 6, gitu ya. Jadi kita kebayang nih nanti, oh berarti posisinya harus kemiringannya segini nih, biar sama dengan bentuk segi 6 yang mau kita ikuti. Karena nanti huruf ini kan berada di dalam segi 6 itu ya, logonya seperti itu konsepnya. Oke, ini untuk bagian atas A-nya. Lalu di bagian tengahnya kita sejajarkan, maksudnya seperti pencerminan ya, kita letakkan bisa sejajar dengan garis tengah huruf H-nya ya. Oke, saya rasa ini mudah dipahami ya. Lalu tinggal dihapus, teman-teman, karena tidak ada elemen berbentuk segi 6 yang hanya pinggirannya saja, jadi teman-teman harus buat double ya. Pertama segi 6 yang berwarna putih untuk backgroundnya, berwarna hitam paling belakang ya, baru teman-teman copy lagi, gunakan segi 6 berwarna putih yang lebih kecil, letakkan di atasnya dan dijadikan background pertama.
Selanjutnya sama seperti tadi ya, teman-teman tinggal hapus warna hitam karena kita akan memberikan warna steel ya, jadi seperti warna logam gitu ya, maksud saya metal gitu ya, jadi kelihatan ada warna silver di sini. Ini bisa teman-teman download di Pinterest atau di mana aja ya, di Pixabay dan lain sebagainya, atau warna kayu seperti ini ya, sehingga terlihat lebih menarik logo teman-teman. Baik, tahap selanjutnya kita masuk ke background eraser. Gambar yang sudah kita download tadi ya, kalau tadi kan kayu ya, yang ini kita metal. Ini bisa teman-teman crop sedikit biar lebih mudah, jadi nggak ada warna abu-abu yang sama, jadi nggak menambah kerjaan kita ya. Oke, tinggal kita auto klik warna putihnya. Oke, karena tadi tulisannya sudah kita beri warna ya sesuai kebutuhan kita. Sekarang backgroundnya yang mau kita ganti warnanya. Oke, sekarang lembar kerja kita tinggal kita replace saja dengan warna yang berbeda. Di sini metal juga, hanya abu-abunya lebih tua. Boleh juga kayu atau sesuaikan dengan tema yang mau teman-teman gunakan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman klik pada gambar, lalu pilih efek seperti tadi ya, pilih drop, karena kita akan mengatur bayangannya berada di sebelah kanan bawah. Nah, pada contoh yang ketiga ini, untuk membuat efek 3D-nya, itu kita menggunakan bayangan. Jadi bayangannya akan bertolak belakang, satu di kanan bawah, satu di kiri atas. Oke, tidak banyak yang diatur, itu untuk offsetnya 2, ini di bottom right tadi ya, angle-nya nggak usah diubah, transparansinya boleh setengah, lalu blurnya ini nggak boleh 0 ya, boleh sekitar 10, 5, ini teman-teman atur aja sesuai sense teman-teman, supaya terlihat lebih 3D itu seperti apa ya, tinggal diatur, dikira-kira, dicoba-coba gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan seperti yang saya gunakan seperti tadi. Lalu setelah selesai kita berikan efek shadow yang kedua. Shadow yang kedua itu teman-teman boleh menggunakan yang top left atau left saja. Di sini saya gunakan yang left saja. Offsetnya itu saya berikan 1. Nah, di sini kuncinya adalah transparansinya jangan terlalu besar ya, karena kita memanfaatkan warna dari backgroundnya sehingga terlihat 3D logo kita ini ya. Nah, dan blurnya juga usahakan minim 1 atau 2 boleh. Lalu ini transparansinya, ini yang paling penting, teman-teman lihat kira-kira sudah kelihatan nggak backgroundnya ya. Jadi dengan adanya bayangan itu memberikan efek 3D pada logo ini ya. Nanti teman-teman akan kelihatan ya, ini sudah cukup, offset 1, angle 0, transparansi 23 ya. Oke, tinggal klik done. Sini sudah selesai, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi shadow-nya seperti memberikan efek 3D ya, walaupun sedikit, seperti contoh yang kedua tadi ya, seperti outline yang ketiga kalau nggak salah. Nah, ini juga yang kita lakukan menggunakan shadow ini. Oke teman-teman, itu tadi tutorial dari kita. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya kita makin semangat untuk buatin tutorial lain untuk teman-teman. Terima kasih, nonton video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!